Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hijrah karena wanita. Wanita secara khusus disebutkan karena merupakan perhiasan dunia. Wanita secara khusus disebutkan karena merupakan perhiasan dunia. Dan fitnah yang ditimbulkan karena wanita itu besar. Dalam sebuah hadis dikatakan, ma taraktu ba'di fitnatun atarru 'ala rijali minan nisa. Setelah aku mati, aku tidak meninggalkan suatu fitnah yang lebih besar bagi para laki-laki daripada wanita-wanita. Dasar hadis ini ialah ada seorang laki-laki yang hijrah ke Madinah dengan niat mengawini Ummu Qais. Lalu orang itu disebut muhajir Ummu Qais, orang yang hijrah karena Ummu Qais. Secara zahir dia telah keluar untuk berhijrah, sedangkan secara batin dia keluar karena seorang wanita, karena dia menyimpan rahasia hijrah karena wanita yang menyalahi perkara yang dilakukan secara zahir, yaitu hijrah karena Allah dan Rasulnya. Maka dia berhak mendapatkan celaan dan aib. Orang yang melakukan perbuatan ini pun diperlakukan sama. Rasulullah SAW bersabda, maka hijrahnya hanyalah akan mendapat apa yang dia cita-citakan dalam hijrahnya. Pengertian hijrah secara global adalah meninggalkan kekufuran menuju Islam. Seperti disebutkan dalam kitab-kitab fikih, kadang-kadang kata hijrah ini diartikan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, dan dalam sebuah hadis disebutkan, qala faqam baina dunya wal akhirah, qala qatmatu ainin, qala wa dhahaba ar-rajulu wa lam yarahu ahadun, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza Jibrilun atakum yuzhidukum fid dunya. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid. Tiba-tiba datang kepadanya seorang yang putih rupanya, hitam rambutnya, dan berpakaian serba putih. Lalu orang tersebut mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Beliau pun menjawabnya. Kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW tentang dunia, dan beliau bersabda, dunia seperti impian orang yang sedang tidur, dan penghuninya akan dibalas dan disiksa. Ia pun bertanya, apakah akhirat itu? Lalu beliau menjawab, membaca sepotong ayat, segolongan di surga dan segolongan di neraka. Quran Surah Al-Asyura ayat 7. Dia bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah surga itu? Beliau pun bersabda, kamu harus meninggalkan dunia untuk mencari kenikmatan selama-lamanya. Kemudian dia bertanya, siapakah orang yang paling baik dari umatku ini? Nabi SAW bersabda, orang yang taat kepada Allah. Lalu, bagaimana sikap seorang di dunia ini? Tanyanya. Nabi SAW menjawab, mempercepat semua urusan seperti orang yang mencari kelompoknya. Lalu dia bertanya, berapa lamakah tinggal di dunia? Beliau menjawab, seperti orang yang tertinggal dari kelompoknya. Akhirnya dia bertanya, berapa lamakah antara dunia dan akhirat? Nabi SAW bersabda, sekejap mata. Orang yang meriwayatkan hadis mengatakan bahwa orang itu lalu pergi. Tidak ada seorang pun yang melihatnya. Rasulullah SAW bersabda, dia itu adalah Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajarkan zuhud, menghindarkan kesenangan dunia.